Shalom. Baiklah, jumpa lagi dalam Kusapa di saat ini. Dan disampaikan selamat datang buat kita semua dan selamat kita mengikuti program Kusapa di saat ini. Tapi sebelum itu kita akan buka dengan doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di saat ini kami akan ada dalam tugas dan tanggung jawab kami. Ketika di saat ini kami boleh ada untuk mengikuti program Kusapa. Biarlah ya Tuhan Engkau yang bersama-sama dengan kami semua di saat ini dalam kami mengikuti Kusapa di saat ini. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Adri yang nantinya akan membahas bacaan firman Tuhan di saat ini. Engkau memberkati Bapak Adri, Bapak Pendeta Adri yang kekasih. Ya Tuhan, rangkaian program Kusapa di saat ini kiranya semua kami taruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 8 ayat 23 dan Yesaya 9 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebelon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berhumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat Allah, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita akan mulai dulu melihat siapa Yesaya. Yesaya namanya diambil dari kata Yesayahu yang tidak jauh berbeda dengan Yosua ataupun Yesus, yang artinya keselamatan, yaitu dari kata Yesa. Sehingga dikatakan kalau Yesayahu maka artinya Allah menyelamatkan. Ia dapat dikatakan sebagai seorang penginjil dalam perjanjian lama, yaitu dia menyampaikan tentang kabar yang baru. Karena kabar yang baru hanya terdapat dalam kitab Yesaya, kecuali dalam pemahaman pengkhotbah masih bicara soal yang baru. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kabar yang baru itu menyangkut apa yang dikatakan sorga baru, bumi baru, ciptaan baru,
Aku membuat segalanya menjadi baru. Yesaya adalah orang yang lahir di istana dan kehidupannya ada di lingkungan pengadilan. Dia adalah raja atau cucu dari Raja Boas, sehingga dia juga adalah sepupu dari Raja Uzia. Dengan kematian Uzia, dia berada pada suasana sedih. Dan sebagai seorang yang lahir dari lingkungan kerajaan ataupun juga yang hidup di dunia hukum, maka dia mempunyai akses yang begitu luas. Ia bagian dari keluarga kerajaan, punya harta benda, jabatan, tapi juga punya pendidikan. Dengan kondisi itu membuat dia lebih mudah atau lebih leluasa untuk memahami apa yang dibicarakan, apa yang distrategikan, apa yang nantinya mau dilaksanakan di lingkungan kerajaan. Dari kondisi ini, di saat dia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang nabi, tentu diperhadapkan pada satu pernyataan. Apa benar enak menjadi seorang nabi di lingkungan kerajaan yang nantinya akan keluar membahasakan kabar baru itu? Atau menjadi hal yang sangat sulit untuk dibahasakan tentang nubuatan-nubuatan yang dia terima dari Tuhan. Tentu orang langsung bilang memang sangat sulit menjadi nabi, yang sebenarnya dia adalah penasehat dari raja, tetapi dia harus melaksanakan kritikan-kritikan kepada raja dan semua pembesar yang ada. Ia menjadi seorang nabi di saat dia masuk di bait suci, sehingga terjadilah perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia tidak bisa memiliki pilihan lain, tetapi dia harus melaksanakan itu. Karena dia bergerak bebas di lingkungan kerajaan, bahkan lingkungan pengadilan, dan juga menjadi seorang penasehat, sehingga alasannya untuk bernubuat selalu orang perhatikan, selalu berhubungan erat dengan masalah politik dan masalah soal keadilan. Terutama bicara soal strategi yang dilaksanakan pada masa itu tentang kebenaran yang palsu, tentang keamanan yang palsu, tentang kedamaian yang palsu, yang didapat dari membuat suatu ikatan kerjasama atau orang bilang aliansi di tengah-tengah persoalan kenegaraan, seperti membuat aliansi dengan Asyur ataupun dengan Mesir yang dianggap sebagai negara yang dapat atau kerajaan yang dapat mendatangkan keamanan dan ketertiban. Kehidupan keluarganya diketahui bahwa istrinya juga adalah seorang nabiyah. Jadi bukan hanya Yesaya yang adalah nabi, tapi juga istrinya adalah seorang nabiyah. Karena ada dugaan bahwa istrinya selalu diajak, dan istrinya yang sering juga mengatakan bahwa
Itulah perkataan dari Yesaya. Walaupun sama-sama bernubuat, tapi selalu istrinya menyampaikan tentang itulah perkataan Yesaya. Yesaya di saat bersama mereka yang ada di sekitarnya, tentu mereka berdua mendengarkan penyampaian dari Allah. Dan lewat penyampaian dari Allah, Yesaya lah yang menjadi juru bicaranya. Dan ada yang mengatakan bahwa Yesaya memiliki 2 ataupun 3, walaupun itu masih dalam tanda kutip. Untuk yang ketiga, yang pertama, berita tentang hal yang tidak baik yang menjadi tanda ataupun simbol untuk kehidupan orang-orang Israel, teristimewa Yehuda. Yang pertama adalah Mahesa Sahal Hasbas, bicara soal bahasa kenabian yang akan dialami oleh umat Tuhan, yaitu pada suatu hari Yerusalem akan dirampas oleh musuh dan semua harta yang ada di situ pasti akan diangkut. Itu dapat kita gambarkan tentang tugas yang menjadi fakta bahwa pada saat Hizkia sakit, ada utusan dari Babel, mereka datang. Hizkia menunjukkan seluruh harta kekayaannya, dan pada saat itu diketahui oleh Nabi bahwa mengapa harus menunjukkan itu. Dan dampak dari itu akan terjadi, semua yang ditunjukkan akan diangkut oleh Babel, karena lewat utusan Babel. Yang kedua adalah berita baik lewat anak yang kedua, yaitu Yasiu. Berita baik, mereka yang tersisa akan kembali. Tentu di pasal 8 ayat 1 sini tidak terlihat, nanti kita lihat berikut. Kemudian yang ketiga adalah masih dalam tanda kutip, apakah benar anak dari Yesaya atau anak dari perempuan yang lain yang lahir yang menjadi tanda pada saat itu, yaitu yang diberikan nama Immanuel. Hal itu terjadi pada peristiwa di mana Yotam yang berkuasa 19 tahun, di tengah-tengah harapan diberikan kepada Israel dengan istilah Immanuel. Dapat dipahami bahwa Immanuel berarti Allah beserta kita secara harafiah, tapi di satu sisi di saat disampaikan, manakah yang benar? Allah beserta kita, Allah beserta kita, atau Allah beserta kita? Tentu bahasa yang kalimat yang sama, tetapi penekanan yang berbeda. Yang benar adalah penekanan di dalam kata kita. Nah, di saat kita memahami bahwa dengan adanya 3 simbol atau tanda untuk orang Israel atau Yehuda pada saat itu, dengan kata lain kita masih memiliki hal yang nantinya ada masa depan yang baik,
ada masa depan setelah kehilangan segala sesuatu. Namun untuk anak yang ketiga ada spekulasi yang mengatakan Immanuel yang adalah subjek nubuat kehidupan itu merupakan tanda kepada raja. Dan juga tanda ganda. Mengapa tanda ganda? Karena nanti terpenuhi di saat kelahiran Yesus. Jadi ada tanda ganda. Pertama, tanda pada masa orang Israel merindukan supaya mereka aman, damai. Di satu sisi ada tanda yang terjadi pada saat kelahiran Yesus. Panggilannya sebagai seorang nabi, di saat dia masuk ke bait suci, ia melihat Allah dan yang diliputi kemuliaan. Kemuliaan Allah itu begitu hebat dirasakan. Dan sejak saat itu Yesaya memberikan nama terhadap Allah yang mulia itu. Dia menyebut Allah sebagai sesuatu yang tak dapat dilihat dalam sebutan nabi-nabi yang lain. Mengapa? Karena itu dapat dilihat di saat kita memahami Yesaya. Ada frase yang dikatakan 50 kali. Bagian pertama ada 25 kali disebutkan, bagian kedua yang disebut bagian pertama 1 sampai 39. Bagian kedua 40 sampai 60. JP pasal. Yakni yang dalam sebutan yang lain daripada yang lain, yaitu yang maha kudus Allah Israel. Dia gabungkan yang maha kudus Allah Israel itu 50 kali disebutkan. 25 di 1 sampai 39, 25 kali disebutkan ayat pasal 40 sampai dengan 66. Di saat dia mengalami hal itu, dia menyadari bahwa dia tidak layak. Mengapa dia tidak layak? Dia kembali pada masa lalunya, yaitu dia hidup dalam strategi kenegaraan dan dia hidup dalam suasana kehidupan lingkungan pengadilan. Tentu apa yang dia ucapkan dia rasa tidak layak. Ia merasa tidak bersih dan tidak pantas untuk ada di bait suci. Ia merasa bibirnya, perkataannya tidak bersih, ucapannya kotor, karena dia mengalami hal yang aneh dan luar biasa dengan dia perkataan yang dianggap nak bersih, dia anggap dia kotor. Maka ada pengalaman yang luar biasa. Di saat malaikat datang dengan bara menyala panas dimasukkan ke dalam mulutnya, sehingga bibirnya terbakar. Dan itu terjadi bukan hanya pada saat kena bara itu sudah nanti sembuh, tetapi selama dia menyampaikan berita nubuatan khotbahnya, maka dia tetap mengalami hal itu, luka terus DP mulu sampai akhir hayatnya. Kemudian lewat pengalaman itu dia diperhadapkan dalam terus berbicara dan menyampaikan nubuat dengan mulut yang terluka, tidak baik-baik. Dalam situasi itu dengan
hubungan yang ada terjadi percakapan kalau orang baca dengan pernyataan, siapakah yang akan aku utus. Ada dialog yang menggambarkan tentang Trinitas, yaitu dengan ucapan, siapa yang harus aku utus dan siapa yang harus pergi untuk kami, kata kami. Ungkapan selanjutnya, kau harus pergi dan berkhotbah. Namun anehnya, sebanyak khotbah dan nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bukan membuat mereka sadar. Sehingga kalau orang baca di Petrus, di saat dia berkhotbah pergi, namun mereka tak menghiraukan dan mendengarkan. Khotbah daripada Yesaya membuat mereka sulit untuk mendengar, bahkan ia tak diterima dan mendapatkan respon. Semakin banyak Yesaya berkhotbah, semakin sulit mereka mengerti. Dan aku akan menggunakan khotbahmu untuk memulihkan dan membutakan, menulihkan dan membutakan mereka. Bayangkan Yesaya, mau kasih tahu ini tuh maksud firman Tuhan, tapi mereka makin banyak mereka disampaikan khotbah tentang kehendak Tuhan, dorang makin model pongo dan makin dibutakan. Mengapa demikian? Kenapa? Sudah terjadi aliansi dengan ikatan dan perjanjian, sudah MOU. Apa yang harus mereka buat karena sudah ikatan? Karena keterdesakan yang ada membuat mereka mengambil jalan itu. Sehingga MOU itulah yang membuat mereka makin dibutakan dan makin ditulihkan. Namun lewat peristiwa itu, melalui khotbah-khotbah yang ada, tuntutan Tuhan supaya mereka segera berbalik dan kemudian nanti dipulihkan. Itu merupakan pernyataan yang luar biasa. Sebab firman Allah bukan hanya membuka pikiran, tapi juga menutup pikiran manusia. Bahkan dapat mendorong lebih jauh setelah mendengarkan firman Allah. Kalau kita juga bisa saja semakin keras menentang, bahkan menolak akan firman Allah. Mengapa demikian yang terjadi di sana? Karena sesuatu yang mengenakkan sulit sekali untuk menerima sesuatu yang datang untuk memulihkan dan membuat orang lain mengerti. Contoh kira-kira di masa kini apa? Orang kalau sudah terbiasa atau istilah ketagihan, firman apapun selalu dibantah dan ditolak. Ketagihan yang negatif, firman apapun mau datang tetap akan ditolak karena dianggap akan membuat dorang diperhadapkan pada melepaskan ketagihan itu atau menghilangkan ketagihan itu, walaupun sasarannya adalah memulihkan orang yang sudah ketagihan untuk berada dalam keadaan normal. Kemudian di saat firman itu yang disampaikan, Yesaya seakan-akan mengamuk. Kalau demikian, berapa lama lagi kita atau ia harus berkhotbah dan mengeraskan hati mereka tanpa respon?
Jawaban Allah kalau orang baca dalam Yesaya bahwa sampai kota-kota telah menjadi sunyi sepi, seluruh negeri menjadi kosong, tetapi akan ada kemah doa, pohon yang tumbuh kembali. Nah, dalam tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi, Yesaya melaksanakannya selama 40 tahun dan itu dianggap gagal. Itu dianggap gagal. Sehingga kegagalan itu terus berlanjut karena pengerasan hati menjadi tuli dan buta. Kita lihat pelayanannya, yaitu dari mendekati akhir Raja Usia tahun 792 sampai 740, Yotam 750 sampai 731, Ahaz 735 sampai 715, Hizkia 715 sampai 686, dan Manase 695 sampai 642. Di tengah-tengah suasana yang ada yang tidak lepas dari dunia politik, maka di sekitar Israel atau Israel dan Yehuda terdapat kerajaan-kerajaan kecil sebagai lapisan pertama yang menjadi sarana penghukuman Allah, seperti Syria, Amon, Moab, Edom, Filistin yang ada di bagian selatan. Kalau Amon dan Moab, Edom ada di bagian timur. Di saat terjadi koalisi antara Syria dan Israel, maka di situ tergambar muncul ungkapan bahwa ada pengharapan bahwa Allah beserta kita. Jadi itu, di situ tuh harapan Immanuel. Kemudian di saat umat tidak lagi mendengar, masih tetap ditulikan dan dibutakan, Allah menggunakan beberapa kekuatan besar seperti dari Babel atau koalisi Filistin dan Arab atau Mesir. Kita ingat peristiwa tentang Hizkia yang dikepung. Di saat dikepung, pengharapan tentang Allah beserta dengan kita tetap menjadi pegangan, yang akhirnya Allah sendiri yang berperang melawan orang-orang yang adalah musuh Yehuda. Nah, dari suasana ini gambaran tentang seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak yang akan dinamakan dia Immanuel, yakni Allah beserta dengan kita, membuat pegangan yang paling istimewa dan tergambar dalam sejarah Israel di masa pemerintahan Yesaya. Kita lihat dari sisi politis. Di saat Raja Israel atau Yehuda adalah raja yang taat dan baik, mereka mengalami kemenangan. Tapi di saat mereka berada pada suasana jahat atau melanggar kehendak Tuhan, melenceng dari Tuhan, maka mereka akan mengalami kekalahan. Kita lihat Usia. Usia adalah orang raja yang baik. Maka di saat Filistin dan kerajaan Arabia melakukan penyerangan terhadap Yehuda, mereka gagal, kalah.
Karena Usia adalah raja yang baik, yang memerintah 52 tahun. Tetapi di akhir-akhir pemerintahannya dia dikalahkan oleh Asyur karena dia berubah menjadi raja yang jahat, yang menolak tentang kekuasaan Allah. Dampaknya kematiannya adalah melalui sakit kusta. Di saat momen Allah beserta dengan kita, itu diimani dengan baik oleh Yotam. Maka dalam masa pemerintahan 19 tahun dia mengalami kemenangan-kemenangan. Karena walaupun ada koalisi Amon dan Israel dengan Syria, Amon dikalahkan, Israel dengan Syria dikalahkan. Karena berpegang teguh pada satu keyakinan, Immanuel, Allah beserta kita. Kemudian di zaman Ahaz yang berkuasa selama 20 tahun, dia adalah raja yang jahat. Edom dan Filistin, Asyur datang mengalahkan mereka. Kemudian masa Hizkia, karena dia adalah yang baik, raja yang baik, yang pernah divonis mati, tetapi diberikan kelonggaran oleh Tuhan selama 15 tahun. Dia mengalami hal yang begitu baik, namun catatan, dia mengizinkan dan memperlihatkan akan kekayaannya. Kekayaan bait Allah, kekayaannya, kekayaan negara dan seterusnya. Itu bisa kita melihat dalam cerita pasal 36 sampai 39 karena hanya itulah yang menjadi narasi. Kemudian masuk pada Raja Manasye. Dia adalah raja yang jahat, yang menyembah Molok, menyembah setan. Bahkan anaknya sendiri dikorbankan untuk Molok. Jadi dia raja lewat raja yang mengorbankan anaknya demi yang namanya Dewa Molok. Sekarang Yesaya ini menurut para ahli dibagi menjadi 3. Saya juga waktu kuliah mengalami hal itu. Yang disebut di sini ada proto bagian pertama, yaitu sebelum orang Israel dibuang, artinya masih dalam masa-masa pemerintahan Raja Israel atau Yehuda. Kemudian Deutero Yesaya 40 sampai 55 dan lebih dalam lagi orang mulai membagi lewat ilmu teologi, yaitu Trito Yesaya. Nanti kita bahas berikut. Kemudian kita lihat perbandingan antara dua bagian dari Yesaya 1 sampai 39, 40 sampai 66. Di bagian pertama banyak terjadi berita-berita buruk, tetapi 40 sampai 66 terjadi kabar-kabar baik. Kemudian di satu sisi di bagian pertama terjadi pada penekanan tentang aktivitas orang Yehuda, orang Israel sebagai manusia untuk memperlihatkan apa dorang salah. Tapi di bagian kedua menggambarkan tentang apa yang akan Allah lakukan. Di bagian pertama penekanan pada dosa dan hukuman, tapi bagian kedua bicara soal penyelamatan dan penebusan. Di bagian pertama tentang tuntutan pengadilan atau keadilan, di bagian kedua tentang pengampunan dari kesalahan.
Kemudian di bagian pertama Israel dengan segala dosa-dosanya dipaparkan dengan DP dampak. Tetapi di bagian kedua Allah menghibur Israel dengan masa depan yang akan terjadi dengan pasti. Di bagian pertama Allah hanya dilihat sebagai milik bangsa Israel. Tetapi bagian kedua Allah dilihat sebagai milik secara universal. Di bagian pertama melihat hanya ke dalam sebagai suatu yang nasional. Di bagian kedua bicara internasional. Israel dan negara-negara tetangga bagian pertama yang bagian terdekat. Tetapi di bagian kedua Israel dan negara-negara yang ada di dunia. Kemudian bagian pertama Allah digambarkan sebagai api yang menyala-nyala yang nantinya mendatangkan penghakimannya. Tapi di bagian kedua Allah dilihat sebagai Bapa yang penyayang. Kemudian di bagian pertama tangannya atau tangan Allah diangkat untuk menyerang umat itu. Tapi di bagian kedua tangannya terulur untuk menyelamatkan. Di bagian pertama ada kutukan, luka, duka. Tapi di bagian kedua bicara soal berkat, berkat dan terus berkat. Di bagian pertama pekerjaan aneh dari Allah. Itu yang sebenarnya dia nak mau backing. Pekerjaan yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya. Tetapi di bagian kedua dia penuh dengan kabar baik. Contoh bagaimana dia mau menghilangkan atau melenyapkan umat Tuhan, umat pilihannya. Nah saudara-saudara, di sisi lain di bagian pertama berpusat penuh pada hanya kata Yahudi saja. Tetapi di bagian kedua penuh dengan non atau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di bagian pertama berbicara tentang Asyur adalah musuh. Tapi di bagian kedua Babel menjadi instrumen penghakiman dari Allah. Pasal 36 sampai pasal 39 dituliskan pada masa sebelum pembuangan yang mengarahkan pada kehidupan pembuangan. Setelah pembuangan bagian kedua, kejadian itu membuat diceritakan tentang detil orang yang sebenarnya skeptis berkata bahwa itu dibuat oleh orang lain. Bicara soal pasal 40 sampai 66. Kemudian pertanyaannya lewat pembagian yang ada. Tadi sudah dikatakan pasal 1 sampai 39, 40 sampai 55, 56 sampai 66. Pertanyaannya muncul begini. Apakah Allah tidak tahu masa depan? Sampai mau dibagikan ini pasal 40 sampai pasal 66 ditulis orang lain. Kemudian pasal 55 ini dipisahkan lagi sampai 66 ditulis oleh orang lain. Contoh, kalau memang Allah orang pahami tidak mengetahui masa depan, maka Yesaya tak akan mampu menggambarkan tentang Babel akan dikalahkan oleh orang yang bernama Sairus. Karena itu terjadi 100 tahun setelah Yesaya. Bayangkan itu sudah diberitahukan. Hal ini mau menyatakan bahwa ternyata Allah yang menentukan sejarah. Mengapa itu harus dipisahkan? Ini hasil ontak yang melihat terjadi perbedaan gaya bahasa
isinya berbeda dan kosakatanya sangat lain. Tapi perlu kita ingat bahwa sebagai seorang nabi, Yesaya memberi banyak pesan pada periode yang lama dengan tujuan yang berbeda, baik untuk menghadapi masalah-masalah yang ada, tapi juga untuk menghibur dengan menggunakan gaya dan kosakata yang berbeda. Prediksi yang berpegang pada bagian kedua tidak mungkin dikatakan sebelumnya. Itu masalah utamanya. Bagi kita, apakah Allah tahu masa depan? Apakah Allah merencanakan masa depan? Apakah Ia sanggup mengatur masa depan? Bagaimana cara mewujudkannya? Namun bagi kita meyakini bahwa Yesaya sang nabi harus bertanggung jawab untuk seluruh kitab. Ada beberapa hal khusus. Sebagai contoh tadi, 50 kali dikatakan yang Maha Kudus Allah Israel dalam 2 bagian, 139 sampai 46 ada. 25 kali di sebelah, 25 kali di sebelah. Itu hal yang luar biasa. Bahwa penulis yang dikatakan bagian kedua adalah merupakan nubuat yang paling baik dari seluruh nubuatan yang ada di Alkitab. Apakah Yesaya itu harus dilupakan pada bagian kedua dan bagian ketiga? Tidak mungkin kan? Karena dia bertanggung jawab untuk menyampaikan Allah yang Maha Tahu tentang kejadian di akhir. Nah, saudara-saudaraku, kita masuk pada pembahasan yang nantinya menjadi pokok kita tentang kelahiran Raja Damai. Mengapa saya harus mendahulukan itu? Yang tadi, Yesaya, siapa Yesaya dan kitab Yesaya itu sendiri dengan latar belakang kehidupannya di dunia politik, di dunia pengadilan. Oleh sebab itu harapan gambaran yang diberikan bicara soal keadilan, bicara soal kekuasaan, dan bicara soal bagaimana mau ciptakan hidup yang aman dan damai. Jadi di saat orang akan mendalami tentang kelahiran Raja Damai, maka orang sudah memiliki latar belakang yang pegambaran ini. Siapa Allah yang menubuatkan itu melalui Yesaya? Setelah Naftali dan dalam ayat 23, Cebulan dan Naftali gagal, kalah perang. Saya sudah gambarkan tadi di masa pemerintahan dari Yotam. Harapan dengan simbol adanya kelahiran yang anak yang bernama Immanuel yang memiliki makna ganda sebagai pemberi semangat untuk kembali kepada Tuhan, tapi juga yang terrealisasi dalam maksud selanjutnya melalui kelahiran Yesus. Maka hal itu membuat mereka kembali kepada Tuhan yang dilihat sebagai Allah yang adalah Raja Damai, dengan gambaran bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya kemenangan-kemenangan dialami lewat meyakini Allah beserta kita. Nyandak diragukan bahwa ternyata memang penyertaan Allah dalam membebaskan umat dari serangan-serangan musuh-musuh dialami. Sehingga ini bangsa yang dulu berjalan di kegelapan di masa usia di akhirnya yang melenceng dari kehendak Allah, itu gambaran di kegelapan.
Sekarang melihat dengan simbol Immanuel, dorang melihat terang yang ajaib. Pemahaman kita dalam pembacaan kita harus dilihat dalam pemahaman ganda. Pemahaman masa kini dan pemahaman di masa yang akan datang. Ini terang bahas dulu pemahaman masa kini. Mereka yang diam di negeri kegelaman, atasnya terang bersinar. So senang, so hidup dalam kemenangan dan dalam penyertaan Tuhan. Dulunya sedih, sekarang ada dalam keadaan sorak-sorai. Ya, menang, hidup aman, 19 tahun aman. Itu menjadi pegangan-pegangan. Kemudian mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita pada waktu panen. So boleh panen, aman, kerja bagus. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi jarahan. Apa yang dorang alami kemenangan, tentu ada jarahan-jarahan di dalamnya. Kemudian ayat 3, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Jelas kan? Itu penjajah yang meminta upeti-upeti dan segala model sotor bebas karena peristiwa Allah beserta kita. Kemudian sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Jadi tergambar di situ bahwa itu kekalahan dialami, dan akibat kekalahan itu maka semua tuh baju-baju yang udah berdarah itu memang bagi orang Israel kan darah dianggap najis, jadi harus dibakar. Sekarang penekanan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dong yakin betul Immanuel itu sebagai raja yang nantinya menjadi harapan mereka, sebagai pemberi motivasi yang mau memberikan mereka semangat untuk kembali kepada Tuhan, untuk percaya dengan sungguh kepada Tuhan, yang nantinya diharapkan bahwa dia akan bertindak sebagai penasehat yang ajaib, yang memberikan wejangan-wejangan kepada umat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kemudian menjadi Allah yang perkasa, yang Allah yang melindungi, tapi juga Allah yang berperang. Itu tergambar dalam peperangan yang dilakukan Allah lewat kehidupan Raja Hizkia. Dan banyak kemenangan-kemenangan di mana Allah itu berperan penting, sehingga ada gambaran tentang kehidupan yang lumayan hebatnya, aman damai di masa kehidupan Daud. Kenapa? Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan tindakan keadilan dan kebenaran. Itu terus dilaksanakan sebagai motivasi utama. Nah, pemahaman kedua yaitu yang disebutkan tadi, pemahaman ganda, bahwa dalam perjalanan lewat apa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus, setelah kematiannya juga pasti masih menjadi harapan orang Israel, sehingga bagi kita Yesus Kristus itulah yang dijanjikan Allah, yang disebut Allah beserta kita. Tapi bagi orang Israel, dorang belum percaya karena yang namanya keadilan, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai itu belum dialami.
Itu soal damai sejahtera, bahkan gambaran tentang Raja Daud belum dialami. Tapi bagi kita sebagai orang Kristen, kita mengimani yang dikatakan di sini adalah Dialah si Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Olehnya saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup untuk menerapkan pembacaan kita pada saat ini, apalagi di masa kita ada di minggu-minggu Advent, penantian, benarkah kita berada dalam penderitaan dari politik, dari luar, dari upaya untuk membaking torang menjadi bangsa yang tidak diam di dalam terang, tapi hidup dalam kegelapan? Adakah hal itu? Atau sebaliknya, kitalah yang mau hidup di dalam gelap? Ini persoalan. Kita punya fondasi utama Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Tapi mengapa kita mau hidup di dalam gelap? Di satu sisi kita memiliki keyakinan bahwa torang punya Immanuel, Allah yang terus menyertai kita karena torang terus percaya kepadanya. Ini persoalan yang paling berat bagi kita. Kemudian kita punya harapan-harapan bahwa torang pemimpin akan menjadi pemimpin yang mendatangkan damai sejahtera. Tapi di satu sisi kita yang memilih ada ungkapan-ungkapan, kalau tidak ada doi, tidak ada suara. Banyak hal ini yang muncul. Torang mau pilih pemimpin-pemimpin dalam harapan untuk menjadikan bangsa dan negara kita adalah negara yang nantinya hidup dalam keadilan seperti pada Undang-Undang Dasar, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan yang adil dan sejahtera. Tuh. Tapi di satu sisi untuk memilih kita menuntut harus ada uang. Karena kos begitu besar, maka tidak mungkin kita akan mengalami hal itu. Di sisi lain, kita menderita di tengah-tengah penantian kita, Advent. Mengapa menderita? Kita dikuasai oleh kuk yang digambarkan di sini, kuk yang membebani kita. Apa? Soal tradisi perayaan Natal. Karena orang pahami menjadikan dunia yang baru, jadi baru capatu, baju, banyak semua baru-baru. Tapi yang penting sebenarnya ini selalu baru tiap hari di dalam Tuhan. Mau berharap damai sejahtera, sedangkan torang nyak suka mau hidup sejahtera lewat apalagi kehidupan orang Minahasa, Nado, yang sering kali terlihat kalau torang berjalan, korang rumah makan lebih banyak daripada tuh penduduk Manado. Kau terkira kiri kanan so ada kuliner. Ini gara-gara poot orang menderita, sehingga menuntut keadilan, menuntut kebenaran. Padahal kalau makan tidak pernah berpikir soal adil dan benar. Makan talebe kan sudah benar itu Kang. Tuh, makan talebe sudah adil dengan orang lain. Orang punya keadilan menurut ilmu kesehatan 500 gram satu orang satu hari. Mar orang Manado kalau cuma setengah liter mau makan tidak cukup, cuma satu kali sondo Kang.
1,5 liter kok berapa? Cuma 2 kali follow begini sudah. Cuma satu kali makan. Nah, apa yang nantinya kita mau capai, harapkan dengan pembacaan kita saat ini, itu soal kelahiran Raja Damai. Haruskah dia dilahirkan kembali? Dan kemudian haruskah dia disalibkan kembali menjadi penebus dosa kita? Dan lewat peristiwa di mana orang masuk pada istilah ganda tadi untuk kelahiran Yesus, apa yang akan orang bilang? Dikatakan di sini, orang pikiran dari gelap menderita, maka orang beralih ke terangnya yang ajaib. Artinya menikmati firman yang sesungguhnya, yakni orang yang tidak mau hidup di lembah kekelaman lagi, tetapi menyiapkan kita, tubuh kita sebagai palungannya, sehingga yang terjadi damai. Kenapa? Dikala orang siapkan tempat tubuh untuk kelahiran baju baru, semua baru dengan semua beban yang orang harus alami. Tapi jadikanlah tubuh kita sebagai palungan. Dia lahir dan memancarkan sesuatu yang begitu baik untuk orang hidup sama dengan hidup sukacita, hidup gembira, hidup bahagia, dengan tidak berada pada ungkapan selanjutnya dari pembacaan bagian akhir. Ingat, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Sibuk dengan menyiapkan makanan dan seterusnya, kagak senak masuk gereja menyambut hari besar. Dan biarlah lewat materi saat ini, pesan firman Tuhan untuk kita bawa di dalam perjalanan penantian kita untuk kedatangan Yesus yang kedua kali sebagai hakim yang adil, sebagai raja yang perkasa, tapi juga sebagai raja damai, akan terus menjadi bagian harapan yang kokoh dalam hidup kita dengan banyaknya masalah pergumulan hidup yang datang silih berganti menimpa kita. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih. Di saat ini, karena sekarang semua masuk di minggu Advent yang pertama, dan ajakan-ajakan firman Tuhan saat ini bertemahkan bagaimana orang mau menjadi pelopor, orang mau menjadi alat Tuhan di dalam orang mengajak orang lain untuk memasuki masa-masa Advent dengan benar. Karena saat ini banyak hal yang terjadi, ini masa-masa Advent ini di luar jalur. Jadi dalam penantian ini semua mempersiapkan secara materi. Persiapan rumah mau cat, cookies ada DP bahan, sehingga terjadi pengeluhan di mana-mana. Sonai semua ini bahan-bahan pokok. Nah sekarang dalam pembacaan ini menerangkan bahwa itu ada janji keselamatan, janji damai sejahtera bagi bangsa Yehuda yang dari pembuangan di Babel. Kemudian diajak torang semua saat ini, apa yang maksudnya yang diajak dari torang saat ini untuk memasuki minggu-minggu Advent ini. Dari firman Tuhan itu apa yang dorang mau diminta dari torang semua ini? Memasuki masa Advent ini untuk mau dijabarkan di tengah-tengah jemaat atau dimanapun orang dipilih Tuhan untuk
mewartakan ini. Karena ini sudah tahun dan tahun itu hal-hal yang sama yang diberitakan. Jangan cuma urus-urus tu rumah, jangan cuma urus-urus tu dapur. Tapi bagaimana orang mau persiapan tu hati? Oh sebenarnya kok maksudnya tu persiapan tu hati itu seperti apa dan orang? Ya terima kasih. Orang Israel atau Yehuda pada saat Yesaya ditugaskan menjadi nabi, sebanyak dia memberitahukan untuk mengarahkan cara hidup umat, mereka makin menulihkan dan membutakan mata mereka. Jawaban daripada Yesaya sebagai tuntutan, sampai kapan kita mau berkhotbah supaya mereka boleh mendengar dan boleh melihat? Nah, jawaban dari Tuhan, sampai semua habis dan menjadi sunyi. Nah ini memperlihatkan sama seperti kita sudah berulang-ulang, bahkan sejak kita ada di dalam kepercayaan kepada Tuhan dari sekolah minggu, sudah diingatkan untuk hidup dalam masa penantian, apalagi yang cuma terfokus pada yang namanya hari besar, hari Natal. Nah, sudah diberitahukan bagaimana Yesus yang lahir dalam kesederhanaan bahkan kehinaan di kandang domba, dikasih tidur di tanpa makan ternak, bungkus dengan terapu. Artinya siapa mau hidup begitu? Namun kita diingatkan ada hari depan yang nantinya orang akan nikmati terus tuh damai sejahtera itu dari masa penantian sampai setelah kita merayakan hari besar. Tapi yang di saat disampaikan, kita menulihkan telinga dan membutakan mata kita, tidak melihat dampak dari pemborosan itu. Di saat bulan Januari, cepat tuh dari anak-anak kita, cucu-cucu kita serusak. Musim ujang kan, orang tuntut sepatu baru lagi untuk mau pakai piskola, seragam baru soba kuning untuk diganti dengan seragam yang baru. Oleh sebab itu jangan kita, mengapa saya ambil dari awalnya di saat Yesaya dipilih, supaya kena dengan pembacaan kita. Bagaimana orang mau nikmati kelahiran Raja Damai kalau orang sendiri tidak berdamai? Pertama mau berdamai dengan kerongkongan, dengan mata. Silakan melihat tapi jangan memunculkan keinginan. Karena dosa di 10 hukum cuma satu itu yang manusia tidak dapat backing, yaitu hukum ke-10. Ingin, jangan kamu mengingini. Tak? Kalau sampai mengingini, maka jadilah yang saya belum sampaikan di masa lewat pembagian ini. Yang menjadi penekanan utama lewat Yesaya adalah karena perempuan yang suka memaksakan keinginannya kepada suami, sehingga dengan aksesoris dengan segala model yang terjadi yang pada kategorinya sangat mahal sebagai simbol kemewahan dipaksakan, maka terjadilah ketidakadilan. Taga itu Yesaya mengalami hal itu di saat perjumpaan dengan kemuliaan Tuhan, maka dia rasa DP bibir sangat kotor karena dia hidup di masa hanyut pada saat itu, di masa pengadilan. Mau bela yang benar, mar ternyata yang salah yang dibela. Taga itu Tuhan kami lewat malaikat bara itu masuk untuk
baking hangus di bibir. Selama dia berkhotbah nak baik-baik sampai dia mati pada masa Manasya yang melarang dia bernubuat. Kong ame ambillah pohon yang besar lubang tengah, isi di dalam kong gergaji. Itu yang dialami oleh Yesaya. Nah, jawaban tadi semoga orang ingat, mau menantikan Yesus yang datang kedua kali sebagai Raja Damai, kita teringat pada nantinya pada penghukuman, memisahkan padi dan lalang, memisahkan domba dan kambing. Artinya mereka yang taat dan setia kepada Tuhan dan mereka yang tidak taat dan setia. Nah sekarang apa yang orang alami dalam mempersiapkan secara material di penantian ini? Apakah hanya hidup untuk hari Natal? Atau orang mau hidup selama ini adalah merindukan yang namanya damai sejahtera itu? Baking, jangan di Januari, kage bahasa ilustrasi bilang, hari Natal tahun baru makang Brenebon, DP Januari seterusnya bayar bon. Itu bahaya. Berarti enggak cuma menikmati, apa gunanya sih menikmati damai sejahtera cuma dalam suasana, tapi kuk yang dipakaikan kepada kitanya enggak pernah terlepas, yaitu demi mau ganti oto baru karena sudah baru rusak oto kredit kan kita sendiri dapat kredit rasa siksa 6 tahun. Ternyata ini boleh begitu, harus step by step, pasti Tuhan akan merestui itu. Terima kasih Pak Pendeta. Tertarik dan menarik apa yang orang bicara ini. Tapi pertanyaan saya yang utama tentang tradisi kita sekarang. Karena kalau orang berperayaan Natal, mungkin yang utama selalu orang bahas itu soal makannya. Mau di kolom kah, di ibadah Natal, jemaat, dan semua. Dan ini sebenarnya saya jelaskan, ini sesuatu yang mestinya dikritisi oleh gereja. Jadi pertanyaan kita, bagaimana dengan orang sekarang supaya yang hal-hal ini harusnya orang ubah. Karena dari tahun ke tahun seperti itu yang gereja lakukan, yang mungkin kolom kita lakukan. Sementara firman berbeda dengan itu. Apalagi terkait dengan yang disampaikan, sedang dia cuma lahir di kandang, hina itu. Tidak ada hal yang mewah di sana. Tapi orang melakukan itu dengan hal mungkin selebih dari mewah dalam perayaan. Maka kami lebih ingin bagaimana gereja bilang kalau itu salah jangan orang baking. Kalau orang fokusnya cuma makan jangan baking. Kalau fokus cuma misalnya model-model perayaan, ya saya kira perlu dikritisi. Kemudian yang berlaku bagi kita, kalau di minggu-minggu Advent justru ada kekhawatiran karena apa ya? Orang bilang tuh meningkat ini kriminalitas. Bisa tuh doger banyak, seperti itu kan? Ada ketakutan di sini. Tapi mohon maaf, orang saudara yang lain, kalau di bulan puasa justru kejahatan menurun, katanya seperti itu.
Mari orang lihat ini, yang mestinya menjadi perenungan sebagai warga gereja, supaya pemaknaan Natal benar dan hanya untuk kemuliaan. Makasih. Ternyata memang hidup ini penuh euforia, Kang. Karena euforia Natal maka maknanya hilang. Yang seharusnya kita bersyukur bahwa pernah janji Tuhan sudah direalisasikan. Dan janji Tuhan boleh orang nikmati lewat anugerahnya, yang sebenarnya orang harus dihukum. Itu tadi saya katakan, haruskah Yesus dilahirkan kembali dan disalibkan kembali untuk menebus kelalaian dosa yang tidak berkenan kepadanya. Apa yang harus orang buat? Mari berangkat dari diri sendiri. Saya sendiri pun sebagai pendeta bukan mau bilang, Natal nanti siap 1 toples kali 25 kali 2, 50 toples. Mau bikin apa di rumah, pastori? Tapi mari kita lihat perayaan Natal itu untuk menciptakan damai dan sejahtera serta kebahagiaan. Bagaimana dia bicara? Yesus dalam keadaan miskin pada saat itu, orang Majus membawa sesuatu. Dan bersyukur dalam ibadah menyambut Natal, orang baking itu. Ya? Bukan berarti mempengaruhi program. Di satu sisi ada anak-anak yang kuliah tidak mau terus karena biaya. Bagaimana orang mau ciptakan supaya mereka boleh menikmati damai dan sejahtera itu? Tentu orang bilang ada diakonia pendidikan, kan. Maka kalau diakonia pendidikan terima 1 kali 1 tahun. Saya pernah memprogramkan sebagai pendeta, apalagi peristiwa pengucapan untuk minsel selalu DP berikut semua kuliah dan sekolah. Itu sudah menjadi tradisi. Kemudian setelah perayaan Natal Tahun Baru, anak-anak akan sekolah. Bayar SPP sudah digunakan sebagian untuk euforia Natal Tahun Baru. Bagaimana? Maka mari kita sebagai gereja untuk mengingatkan itu. Walaupun di satu sisi untuk SD sampai SMA so bebas SPP. Tapi yang di swasta apa betul bebas? Pasar yang kuliah. Maka mari kita buat program, ini khusus untuk pendidikan, mau topang mereka supaya mereka menikmati damai sejahtera, orang bayar DP kuliah, ataupun kalau dia jauh, kalau dia ada bakos, mari orang tanggulangi itu. Karena itu pernah dibuat setiap akhir semester direalisasi program itu. Pada saat selesai anak itu dia berbakti ke gereja begitu kuat. Itu biar cuma bayar kos atau bayar SPP. Yang diprogramkan waktu itu adalah 500 per semester. Besar. Oleh sebab itu untuk menjawab tadi, apa yang harus orang buat? Mulailah dari orang pediri. Jangan akhirnya orang yang membuat anak-anak nanti orang tua menjadi tidak damai. Salah satu contoh sekarang, dulu kita untuk euforia Natal Tahun Baru tidak akan ada pernah donat atau dota, ya? Makan cookies yang ada, biar dulu amelebe kun bungkus dan jaba di rumah, tuh. Mar sekarang kenapa orang sedia cookies?
sedang anak-anak pasiar cuma meminta doi. Pengalaman untuk anak saya yang 2 perempuan, karena dibiasakan doi oleh seorang opa, setiap dia bajalang, dia singgah di pastori, dia kasih 100 perak, sama dengan 10.000 sekarang itu. Akhirnya kita yang siksa dengan maitua, karena sudah dibiasakan pegang doi. Jadi mulailah sekarang orang mau antisipasi supaya Natal bukan perayaan Natal dan Tahun Baru bukan soal orang mau didik generasi berikut kepada hal yang tidak baik. Mulai sekarang berani orang mengatakan tidak. Ya, kalau mau makan cookies makan. Nggak ada istilah donat dan dota. Toh? Orang didik mulai sekarang. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang tua, apalagi orang tua sarani, kan? Lihatlah kebutuhan anak. Jangan biasakan dengan doi. Akhirnya orang tua tuh siksa. Anak nak pegang doi, orang tua tuh korban. Tak salah di lemari le dorang pi bongkar untuk mencari uang. Akhirnya mulai di situ terdidik doi menjadi utama. Olehnya mari terang sama-sama terang robat terang cara berpikir dalam perayaan Natal. Di setiap pranatal torang kasih diakonia, silakan. Itu terus terang kembangkan. Tapi jangan hanya tertuju pada yang namanya pesta Natal. Tapi lihat itu sebagai pesta iman. Makasih Tuhan engkau sudah lahir. Makasih Tuhan engkau sudah mati untuk torang. Makasih Tuhan engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Pegang terus itu. Pasti dengan terus percaya kepadanya, maka Allah yang adalah Immanuel akan terus menyertai dan bersama dengan kita. Terima kasih. Masih ada lagi? Demikian pembahasan firman Tuhan kita di saat ini dalam Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Kiranya pembahasan firman Tuhan di saat ini memperlengkapi kita dalam kita mengerjakan tugas-tugas kerja pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan bagi masing-masing kita. Untuk itu di saat ini diucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Adri Regar MTH sebagai pemateri kita di saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat pasti akan memberkati Bapak Pendeta dalam segala tugas kerja pelayanan, bahkan pun memberkati bersama dengan seisi keluarga yang ada. Terima kasih. Saat ini kita akan masuk dalam doa penutup yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Teli Kambei. Bapa di surga, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepadamu, karena saat ini kami sudah selesai melakukan program Kusapa, di mana di dalamnya kami sudah belajar bersama tentang kebenaran Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Lewat Pendeta Armando Lekes dan Pendeta Adri Sigar. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu itu akan menuju kepada kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Firman-Mu itu akan membawa kita ke dalam keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau beri hikmat buat kami semua. Engkau
selalu menyertai kami. Engkau mampukan kami untuk boleh bersaksi akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu selalu mau bekerja di hati kami, agar apa yang berkenan oleh Tuhan, kami tetap melakukannya. Kami yakin dan percaya Engkau mampukan kami semua, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu untuk selalu mau bersaksi akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau ampuni akan salah dan dosa kami, agar setiap kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu tetap kami lakukan, dan apa yang menjadi kehendak di mana kami tetap harus setia kepadamu Tuhan, itu tetap kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tetap menyertai kami, Engkau selalu berada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, sehingga setiap kami melangkah hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah program Kusapa kita di saat ini. Untuk itu atas nama Komisi Wanita Komibu yang menjadi pelaksana di saat ini, mengucapkan terima kasih untuk pembawa materi, bahkan Bapak Ibu Pelsus yang boleh hadir di saat ini, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi pada program Kusapa berikutnya. Shalom.